Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Sudah sarapan belum? Belum. Oh, sama Bapak belum juga ya. Ini tidak masalah. Pak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian mengecek terlebih dahulu kelas kita apakah ada sampah? Tidak, Pak. Tidak, baik. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Putra. Hadir Pak. Ya. Ranti. Saya, Pak. Putri. Hadir, Pak. Ya, ada semua ya, bagus. Baik, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengulang terlebih dahulu pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang ingat? Tidak Pak. Tidak. Oke, Bapak akan mengulang sedikit ya. Mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan sosial. Ada nampak tulisan Bapak? Nampak Pak. Pak, oke. Mengulang pembelajaran minggu lalu sedikit ya. Apa saja dampak globalisasi terhadap perubahan sosial? Ada yang ingat? Tidak, Pak. Tidak. Oke, yang pertama yaitu meningkatnya sifat individualitas. Apa yang maksud dengan meningkatnya sifat individualitas itu sendiri? Kalian tahu, Putra? Sifat merasa bisa hidup sendiri Pak. Nah ya, seperti di perkotaan ya, sifat individualitas itu beda sekali sama di pedesaan. Kalau pedesaan kan lebih bersifat kekeluargaan. Ya, mengerti? Hadir, Pak. Oke, lanjut saja pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai westernisasi konsumerisme. Ini Bapak apa saja ya yang pelajaran minggu lalu. Ada yang tahu apa itu westernisasi? Puput? Ya. Putra apa? Pemaratan. Oh, ya betul ya. Westernisasi yaitu sifat kebarat-baratan. Nah, westernisasi itu Bapak ada contohnya seperti ini.
Anda sekalian coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan dan coba deskripsikan apa maksud dari gambar ini. Mulai dari Ranti. Apa dari gambar ini Ranti? Apa ya Pak? Puput? Gambar apa ini Put? Anak pang Pak. Gambar anak pang. Kalau Putra, anak Putra? Anak Indonesia yang mencoba gaya barat. Ya, bagus sekali ya Putra. Ini merupakan contoh dari westernisasi. Dan yang kedua yaitu konsumerisme. Ada yang tahu apa itu konsumerisme? Puput? Tidak, nanti Tidak Pak. Putra. Putra ini aktif ya. Pak. Apa buat konsumerisme itu? Kegiatan konsumsi Pak. Kegiatan konsumsi, ya bisa ya. Oke, Bapak simpulkan dulu ya. Konsumerisme itu sikap atau perilaku seseorang dalam berbelanja secara berlebihan. Nah, Bapak ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Bapak, Nampak Pak. coba deskripsikan nanti Apa Pak? gambar yang Bapak tampilkan ini. Itu perempuan Nah. yang suka bershopping. Nah, oke. Ya, bagus ya. Ini contoh perempuan, sekumpulan perempuan yang hobinya shopping. Misalnya seperti Ranti sama Puput ini ya, berbelanja terus kerjanya. Oke, tapi di pembelajaran kita hari ini tidak terfokus pada westernisasi dan konsumerisme itu. Tetapi kita terfokus pada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai yang pertama, sikap komunitas lokal terhadap globalisasi. Nah, kalian tahu apa itu komunitas lokal? Putra? Budaya setempat Pak. Budaya setempat. Oke, bisa. Komunitas lokal itu budaya setempat. Jadi Bapak simpulkan saja, itu komunitas lokal itu adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti komunitas yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Sahabat Noah. Anda tahu apa itu Sahabat Noah? Fans band Noah Pak. Ah ya, bagus sekali ya Putra. Contohnya komunitas Sahabat Noah. Nah, selanjutnya itu apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Putra? Putra ini aktif sekali. Tidak tahu? Lupa Pak. Oh, lupa. Oke, tidak masalah. Globalisasi yaitu proses mendunia apa saja yang dimaksud dengan proses mendunia ini yang tercakup di dalamnya, ada yang tahu? Aspek-aspek kebudayaannya Pak. Ah ya, bagus Ranti ya.
aspek-aspek kebudayaan. Nah, bagaimana sikap komunitas lokal terhadap globalisasi saat ini? Tidak tahu? Putra? Tahu? Ya. Sikap komunitas lokal terhadap globalisasi saat ini yaitu gimana globalisasi ini kan proses yang mendunia ya kan. Jadi sikap komunitas lokal dalam menjaga kebudayaannya terhadap globalisasi ini yaitu yang pertama dapat kita terapkan sikap yang pertama yaitu sikap mencintai produk dalam negeri. Ada tahu apa saja contohnya? Batik, Pak. Batik, ya bagus ya, Putra. Contohnya batik. Ya kita lebih memilih baju batik daripada baju kita beli di luar negeri ya. Iya, Pak. Oke, sampai sini paham pembelajaran hari ini? Paham, Pak. Ingin catat terlebih dahulu? Iya, Pak. Ya, silakan. Sudah Putra? Puput, sudah Putri? Iya, Pak. Sudah Ranti? Pak. Sudah. Dah, Bapak hapus ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai sikap atau faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Ya, cukup panjang ya materinya yang terakhir ini. Jadi, apa saja sikap atau faktor penyebab ketimpangan sosial dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi? Yang pertama yaitu ketidakmampuan mengikuti perubahan. Maksudnya dari ketidakmampuan mengikuti perubahan ini adalah gimana semakin majunya iptek, jadi semakin susah pula orang mengikuti perubahan tersebut. Jika tidak mampu menyesuaikan, maka mereka akan ketinggalan. Contohnya itu seperti penjual atau pedagang di pasar. Mereka tidak hanya menjual barangnya di toko mereka, tetapi juga mereka menjualnya di toko online. Jadi pembeli tidak perlu langsung datang ke toko. Seperti itu ya. Jika penjual atau toko tersebut bangkrut, pasti mereka akan mencari cara untuk bagaimana menjual kembali barang dagangannya atau dengan diskon atau sebagainya. Tetapi banyak juga kita lihat bahwa banyak juga pedagang di pasar yang menggulung tikar. Ngerti maksudnya? Iya, Iya, Pak.
Oke, ya. Itu ya. Yang kedua, ada yang tahu apa saja faktornya? Nanti Kebijakan pembangunan yang kurang tepat, Pak. kebijakan Pembangunan yang kurang tepat. kebijakan pembangunan Yang kurang tepat. yang kurang tepat. Apa maksudnya itu nanti? Ah, yang kita tahu bahwa kehidupan terus berjalan dan terus berkembang supaya zaman supaya tidak tergerus zaman. Salah satunya dengan melakukan pembangunan di samping pembangunan untuk ngasih kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat. Contohnya dalam pembangunan infrastruktur yang harus mengorbankan beberapa aspek, perlu kita ketahui pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk memajukan perekonomian, seperti meningkatkan pendapatan, kemudahan akses ke beberapa tempat, lapangan kerja, dan konstruksinya berjalan mengurangi biaya transportasinya, lebih hemat biaya dan waktu. Ya, bagus ya nanti. Faktor yang ketiga, ada yang tahu? Saya Pak, Putra. yang faktor ketiga nih Pak, Ya. tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Tingkat Pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. pertumbuhan, Tidak merata. tingkat pertumbuhan yang tidak merata. Pertumbuhan pembangunan Pak, Pembangunan yang tidak merata. Nah, apa maksudnya itu, Putra? Maksudnya Pak, ini Ya. dikarenakan adanya perbedaan demografis di antara daerah pedesaan dan perkotaan, Ya. yang mengakibatkan pembangunan yang tidak merata Pak. Kondisi demografis ini Ya. yaitu berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi itulah 3 faktor penyebab ketimpangan sosial dari perubahan dengan petautannya di tengah-tengah globalisasi ya. Ingin catat terlebih dahulu? Ya Pak, tak lupa. Ya, silakan. Sudah Pak. Sudah? Ya, Pak. Ya, Bapak terus saja ya. Belum menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyimpulkan materi kita yaitu mengenai westernisasi konsumerisme. Westernisasi yaitu sifat kebarat-baratan seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Ya Pak. Contohnya budaya Pang, kita meniru pakaiannya, gaya rambutnya, dan sebagainya ya. Dan yang kedua yaitu konsumerisme, sifat berbelanja berlebihan. Sudah Bapak jelaskan juga tadi ya. Nah, yaitu yang materi kita hari ini yang terfokus yaitu pada sikap komunitas lokal terhadap globalisasi dan juga apa tadi Putra? Dan juga Faktor penyebab ketimpangan sosial di tengah globalisasi. globalisasi. Ya, itu mengenai materi kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingin memberikan kalian tugas ya. Tolong dicatat. Tolong catat ya. Buatlah clipping mengenai westernisasi konsumerisme. Nah, jadi tugas kalian itu membuat clipping saja ya mengenai westernisasi dan konsumerisme. Sudah dicatat? Itu individu atau kelompok Pak? Individu, ya. Untuk kelompok kalian nanti satu aja membuatnya. Ya, Boleh Pak. cari internet Pak. Ya boleh, boleh di print juga ya, dijilid ya. Oke, sudah paham materi mengenai hari ini? Ya, Pak.
Ya, sebelum pembelajaran silakan Putra memimpin doa. Setelah pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Putra. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.